Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan dengan bab sodak, yaitu mahar. Kita meneruskan alinea akhir itu. Wa haitsu tulliqat, tulliqat qabla dukhul. Perempuan apabila ditalak sebelum dukhul, ya, atau fasakh nikahnya, maka wasyuttiral mahru, dan mendapatkan nisful mahar karena qabla dukhul, ya. Jawabannya la mit'ata laha, maka dia tidak mendapatkan mit'ah. Ya. Apa itu mit'ah? Mit'ah itu di bawah. Wahia syai'un yuqaddiruhul qadhi bi ijtihadi, yakni mablagh, jumlah uang yang ditentukan oleh qadhi dengan ijtihadnya, tergantung daripada kemampuan suami istri tadi itu. Maka apabila seorang wanita tadi itu difasakh nikahnya qabla dukhul atau ditalak qabla dukhul, maka dapat setengah mahar, dan ketika mendapat setengah mahar tidak mendapatkan mit'ah. Wa haitsu lam yatashattar, tapi kadang ada yang tidak mendapatkan setengah mahar. Ya. Kenapa? Imma bi an la yajib syai'un, ya, yang nggak mendapat setengah mahar ini bisa jadi nggak wajib sepeser pun. Siapa? Kal mufawwidhah, ya, ada wanita itu yang disebut dengan mufawwidhah. Apa? Mufawwidhah ini seorang wanita yang berkata kepada walinya, zawwijni bila mahrin, wahai bapak, wahai paman, nikahkan aku tanpa mahar. Ya. Nikahkan aku tanpa mahar. Ini perempuan disebut dengan mufawwidhah. Nah, ini kan la yajib syai' fil mahar, karena enggak disebut sudah di mahar, karena dia sudah mengatakan zawijni bila mahar. Idza tuliqat qabla dukhul, sebelum dukhul, ya. Kemudian wa qabla al-fard, seorang wanita mufawwidhah yang mengatakan apa? Zawijni bila mahrin, itu tetap ada maharnya. Hanya maharnya nanti imma faradahu zauj, ya, ditentukan oleh suami atau ditentukan oleh si perempuan nantinya atau ditentukan oleh hakim. Ya, jadi intinya nggak ada perempuan yang menikah tanpa mahar, itu nggak ada. Walaupun nggak disebutkan di akad, walaupun dia mengatakan nikahkan aku tanpa mahar, tetap mahar itu ada. Bebas ketika mahar itu diberikan oleh suami, kemudian dikembalikan kepada istri, dikembalikan oleh istrinya kepada suaminya lagi. Itu baru, yang penting sudah terima dia. Atau maharnya dihadiahkan kepada suami. Ya. Ini baru apa namanya, istilahnya sudah mendapatkan mahar tapi kembali kepada suami. Nah, intinya nggak ada nikah tanpa mahar itu. Ya, hanya nanti berapa maharnya. Kemudian perempuan yang tidak wajib sesuatu apapun tadi itu, seperti mufawwidhah, kalau ditalak sebelum dukhul dan farad, ya, ini akan ada jawaban. Nanti jawabannya yang bawah, wajabalah mit'ah. Ya. Kalau wanita ditalak sebelum dukhul dan sebelum farad dan dia mufawwidhah, maka wajib untuk suami memberikan kepadanya mit'ah. Mit'ah itu kayak apa ya? Syai'un yuqaddiruhul qadhi bi ijtihadihi. Kayak apa? Ganti rugi apa ya? Atau pokoknya denda atau gimana? Ya.
Yang kedua, au bi an la yajibil kul. Ya, la yajibil kul katolak ba'da dukhul. Seperti talak yang setelah dukhul. Ya. Maka di sini wajib laha mit'ah wa hiya syai'un yuqadirul qadhi bi istihati wa yu'tabar fi halu zaujain, yang menentukan nanti qadhi. Ya. Ini berkaitan dengan pembahasan kita yang kita bahas kemarin. Sekarang pembahasan yang baru. Bab walimah. Ya, bab walimah. Walimatul urus sunnatun. Walimatul urus sunnah. Walimah ini bisa diartikan merayakan pernikahan itu sunnah. Ya. Terus kapan perayaan pernikahan itu dilakukan? Wa yadkhul waqtuha bil aqdi. Sunnahnya walimah itu setelah akad nikah. Nah, ini kan sekarang orang-orang tidak. Akad nikahnya itu hari Jumat pagi, acara sudah mulai Senin, Selasa, Rabu, ya acara ini, acara itu, baru akadnya Jumat. Walimah itu sunnahnya perayaan pernikahan itu setelah akad, ya setelah akad baru. Kemudian bahkan wal afdal fi'luha ba'da dukhul, ya afdal ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa walimah itu bukan cuma setelah akad dan setelah dukhul baru walimah. Ya. Jadi sudah tamal farah wa surur. Kalau ba'dal akad qabla dukhul itu kan masih ada kemungkinan macam-macam, apalagi zaman sekarang. Ya. Jadi kalau di negeri Arab seperti daerah Yaman dan lain-lain itu mereka walimahnya dirayakannya ba'da dukhul. Jadi seorang wali atau disebut orang tuanya perempuan itu menanti malam pertama. Di Yaman itu setelah akad malam dukhul, terus kemudian suami tadi itu berkata kepada orang tuanya, ya anakmu masih dalam keadaan perawan. Langsung tembak itu, dor, rame langsung walimah. Apa kebanggaannya suami bapak? Saya bisa jaga anak saya sampai nikah dalam keadaan perawan. Saya menjaga kehormatan anak saya. Ini seperti itu. Ya. Memang itu adat yang bagus. Agar wanita itu nggak berani berzina. Anak-anak SMA, kuliah nggak berani berzina. Kenapa? Nanti malam pertama ketika mau dirayakan, suami nggak mendapatkan itu, ya bahaya. Sekarang di negeri barat, saya baca di sebagian kabar, sekarang di negeri barat sudah mulai lagi. Seorang wanita yang dalam keadaan perawan sampai dia itu nikah diberi hadiah. Menunjukkan bahwa ini perempuan mampu menjaga harga dirinya, mampu menjaga kehormatannya. Ya. Ini penting. Ya. Karena kalau enggak itu yang kecewa termasuk orang tua. Maka disebut di sini walimatul urus, merayakan pernikahan dengan walimatul urus itu hukumnya sunnah dan masuknya waktu bil akad wal afdal ba'da dukhul. Ya. Kalau enggak dirayakan, ba'dal akad enggak dirayakan, ba'da dukhul enggak dirayakan sampai punya anak. Dikatakan wala tafutu bit tolak wala maut wala bituli zaman. Nah. Dengan berjalannya waktu pun masih sunnah untuk
dirayakan. Tidak ada kata kasep untuk merayakan pernikahan. Ya. Walimatul ursi, dalam bahasa Arab urus itu sendiri adalah artinya dukhul. Makanya walimah ba'da dukhul. Tapi kalau sudah menjadi adat ba'dal akad ya akad. Yang jelas jangan qoblal akad. Ya, mengadakan acara-acara, apalagi acara itu dihadiri lagi perempuan qoblal akad. Ini acara gila-gilaan ini. Acara acara orang tidak waras, tidak punya iman sebelum akad. Apalagi yang aneh lagi sekarang ini ada foto sebelum pernikahan. Jadi ketika ente masuk dalam pernikahan, ya, calon pengantin ini yang belum akad ini fotonya sudah di mana-mana berdua. Ini adat gobihah, kebiasaan buruk yang nggak baik, negatif, jauh dari kebenaran agama, jauh daripada kebudayaan kita. Niru siapa saya nggak paham. Yang jelas, ketika dia foto dan lain-lain itu kan menunjukkan bahwa dia sudah bersamaan. Kok gampang belum dinikahi sudah diajak foto bareng? Ya, foto pre-wedding atau apa itu nggak jelas semuanya itu. Ya, orang itu kalau mau niru orang barat, tiru yang baik. Orang barat itu punya kebudayaan itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Kalau telanjang-telanjangnya, kemudian urusan seperti ini jangan ditiru. Tapi kalau kejujuran, kemudian tidak emosionalnya orang barat, itu dicontoh yang baik. Tapi kalau yang kayak gitu ngapain ditiru? Kayak orang nggak punya mabda, nggak punya asas. Walimatul urus sunnah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan a'linun nikah. Ya. Wa aulimu walau bisyah. Umumkan pernikahan. Buatlah walimah, peringatan, walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Wadribu alai bid-dufuf. Kemudian bikin apa itu? Dufuf, terbangan, hadroh, tola al-badru, atau apa. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya. Rasul mengatakan a'linun nikah wadribu alai bid-dufuf wa aulimu walau bisyah. Umumkan pernikahan, kemudian pukullah, terbang. Nah, kemudian disebutkan sunnahnya menikah itu di mana? Di masjid. Nah, ini yang ulama mengatakan berarti mukul terbang di masjid itu boleh. Karena Rasul memerintahkan orang itu untuk mukul terbang ketika nikah, kemudian nikah itu di masjid, berarti boleh. Ya. Terus ada lagi yang mengatakan enggak, maksudnya di luar masjid. Kalau sudah masuk masjid, enggak. La yudrop adufuf. Ya, itu akhirnya tafsir-tafsir macam-macam, maka beda pendapat. Boleh apa enggak orang itu mukul terbang di masjid. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, para fuqaha ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, kebanyakan memang mengatakan tidak boleh karena itu membuat iza'aj. Apa iza'aj itu? Bising masjid. Tempat masjid itu tempat yang apa? Sepi, yang tempat khusyuk buat sholat. Kalau dibuat terbangan kan ya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak apa-apa karena dufuf ini bukan membuat bising, tapi mengiringi agar kita khusyuk. Wa yusannu aw sunnah an yulima bisyah. Dan sunnahnya itu kita kalau mau walimah minimal 1 ekor kambing. Ya, mau kalau sapi ya lebih afdol, apalagi gajah. Ya. Kemudian wa yajuzu bima tayassar min at-ta'am. Ya. Bahkan lebih kecil dari itu pun boleh, ya. Wa yajuz dan boleh walimah tersebut apa yang dia mudah untuknya untuk makan. Hatta dengan nasi goreng atau apa. Ya. Yang mudah lah, yang gampang buat dia. Selesai. Lah walimah itu kan macam-macam. Namanya walimah itu kan artinya apa ya? Pesta kan. Walimah itu kan pesta. Macam-macam. Ya.
Ada walimatul urus, ada walimah akikoh, ada walimatul safar, ada walimatu apa lagi? Khitan, walimatul khitan, walimah. Semua walimah sunnah dihadiri. Sunnah. Kecuali walimatul urus wajib hadir bagi orang-orang yang mencapai persyaratan yang akan disebutkan ini. Ya. Kemudian waman du'iya ilaiha lazimatul ijabah shaiman au muftiran. Barang siapa yang dipanggil atau diundang menghadiri walimah akad nikah, itu wajib untuk hadir, baik dia dalam keadaan puasa maupun dalam keadaan tidak puasa. Ya. Ya. Kemudian fa'idha hadara nudibalahul akl wala yajib. Dan kalau apabila kita diundang walimah tadi itu, sunnah kita itu memakan apa yang dihidangkan. Sunnah, enggak wajib. Hadirnya wajib, makannya sunnah. Apalagi yang lagi diet. Ya. Jadi untung enggak wajib. Sunnah aja. Jadi bisa minum air aja. Wa fa in kana shaiman tatawuan wa lam yashuk alai sahibil walimah shaumuh fa itmamu shaum afdal. Nah, kalau kita pas diundang walimah dan kita dalam keadaan puasa yang sunnah, bukan puasa yang qadha Ramadan atau kafaro atau nadar, yang sunnah Senin Kemis gitu. Walam yashuk ala sahibil walimah shaumuh. Dan apabila kita menghadiri walimah itu dalam keadaan puasa, tuan rumahnya itu legowo, nggak apa-apa, makan nggak apa-apa. Ada yang tuan rumahnya kalau nggak dimakan, sedih dia. Apa makanan saya nggak enak? Apa saya ini miskin? Apa ini kesian? Ya syuk aleh, ya berat buat si tuan rumah melihat puasanya orang tersebut. Ya. Kalau tidak ada seperti itu, maka afdolnya puasa. Tapi kalau syagga alaihi shaumu, fal fitr afdol. Maka buka aja, lebih afdol daripada puasamu. Lebih afdol daripada puasamu. Tapi kalau shaumul wajib, shaumul fard, ya walaupun syagga alaih, ya lu jangan puasa. Oh maaf, saya puasa wajib, nggak bisa dibatalkan, haram. Tapi saya gelo, ya nggak apa-apa. Ya apa mau apa lagi? Ya. Kemudian wali wujubul ijabah, dan untuk wajibnya menghadiri walimah itu, kan tadi saya sampaikan bahwa menghadiri walimatul akad itu hukumnya apa? Wajib. Wajib itu dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, an la yakhussa bihal aghniya. Kalau walimah itu undangannya hanya khusus yang kaya-kaya saja. Ada undangan itu walimatul akad atau resepsi yang diundang hanya pejabat-pejabat dan orang-orang kaya. Ya. Pejabat dan orang kaya saja. Ya, kayak saya pernah diundang itu di hotel bintang 5. Ya. Kemudian yang datang sudah kelasnya orang-orang pengaruh di negeri ini. Ya. Arah ke sana ditutup. Wah, hebat sudah pernikahan tersebut. Cuman ya gitu. Pernikahannya hanya mengundang orang-orang yang istilahnya pengaruh. Maka nggak wajib hadir. Nggak perlu hadir. Ya. Tidak wajib hadir. Kenapa? Karena Rasul SAW beliau bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Paling tidak berkahnya makanan adalah makanan di acara pernikahan
pesta pernikahan, yang di pesta pernikahan itu hanya mengundang orang kaya dan tidak mengundang orang miskin. Tidak ada berkahnya makanannya itu. Apalagi nikahnya. Ya. Memang enak ngundang orang kaya, itu enak dibanding ngundang orang miskin. Kalau orang miskin itu kalau diundang ke pesta, yang paling banyak makan mereka. Tapi orang kaya makannya sedikit, amplopnya banyak. Iya kan? Jadi kalau diperhitungkan, ngundang orang kaya, makan dikit, terus amplopnya besar, 200.000. Ngundang santri kayak ente, wis gak ono amplope, panganan ente, ya makanan buat 200 orang, santri 100 habis semuanya. Ya, jadi pikirannya wis ngundang wong sugih, insya Allah, biayanya banyak kembali, biaya buat pesta pernikahan. Kemudian ya, waman lam yujib faqad asallah wa rasulah. Barang siapa yang tidak mendatangi undangannya walimah, itu berarti maksiat Allah dan Rasulnya. Makanya walimah ini hukumnya wajib. Wasairul walaim, dan semua pesta lainnya sunnah. Kemudian syarat yang kedua, wa an yad'uwahu fil yaumil awal. Ini ada jadi apa, Islam ini kok saya lihat-lihat paling nggak suka ada perbedaan kaya dan miskin. Ini satu, ini tadi barusan dibahas masalah apa ini, masalah walimah ya. Ada lagi loh, masalah intidharus shalah. Ya. Masalah intidharus shalah. Nanti kan tahu yusan intidharus shalah fi tahiyatil wa tasyahudil akhir dan ruku', iya kan? Ruku' wa tasyahudil akhir sunnah bagi imam itu ketika ada dakhil itu orang masuk dalam sholat terlambat, masbuk itu, dan ente dalam keadaan ruku', maka sunnahnya apa? Menunggu, atau dalam keadaan tasyahudil akhir. Kemudian ada orang yang duk 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 duk, ada suaranya gitu, duk duk duk, menunjukkan bahwa dia lagi lewat. Dia lagi jalan menuju ke shaf. Maka bagi imam di sunnahnya menunggu di ruku' dan tasyahudul akhir, agar ruku' agar mendapat rakaat 1, tasyahudul akhir agar dia bisa sholat jamaah. Sebab itu itulah di situ disunahkan menunggu. Tapi sunnahnya intidhar dengan syarat la yumayyizu dakhil. Imam tidak boleh memilah-milah siapa yang masuk. Jadi kalau pas yang datang terlambat itu orang miskin, halah kesuwen ini, tinggal. Sami Allah liman hamidah, tidak mau nunggu. Kenapa? Wah, orang miskin. Tapi kalau orang yang masuk tadi itu orang apa? Kaya. Duk duk duk. Delok. Haji. Cintai ini udah ditunggu. Ya. Kalau orang fulus ditunggu. Loh, Ustaz kok bisa tahu? Ya, yang kaya sama miskin, padahal dia kan di mihrab atau di depan, kok bisa tahu? Memang beda, auranya orang miskin sama orang kaya itu beda. Ya. Jejak kakinya pun suaranya lebih halus dan stereo orang kaya itu. Ya, kalau orang miskin itu sudah mono, ya. Ya mungkin dia sadar atau dia tahu. Pokoknya kalau tahu dan dia memilah, ya, atau membedakan orang miskin dan orang kaya, nggak sunnah menunggu. Ya sampai sebegitunya. Jadi Islam paling nggak suka membedakan orang miskin dan orang kaya. Hubbul fuqara min akhlaqil anbiya wal mursalin. Ya, cinta dengan orang miskin itu adalah akhlaknya Nabi dan Rasul. Wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'inah. Dan benci dengan orang miskin adalah akhlaknya para Fir'aun. Ya. Dan kalau ente dalam hati ente ada perasaan nggak senang sama orang miskin, maka ente harus bertanya, Anda ini Fir'aun apa bukan? Ya. Karena ini yang seperti ini perbuatannya Fir'aun, atau meremehkan orang miskin sampai berani berkata, kau niki melarat terus gak akan ngomong.
kon miskin menengoy. Kalau sudah berani mengatakan seperti itu, ini Fir'aun. Ya. Dan orang tidak boleh menghina kemiskinan orang. Kenapa? Karena itu adalah pilihannya Nabi Muhammad. Miskin nggak boleh dihina. Miskin itu akhlaknya Nabi. Pilihannya kehidupan Nabi miskin. Wa an yat'uwahu fil yaumil awal, dan wajib hadir walimatul urus itu hanya di hari pertama. Jadi kadang-kadang ada orang merayakan pesta pernikahan itu sampai 3 hari 3 malam. Ya, gimana hukumnya? Anda hanya wajib mendatangi sekali. Akad nikah itu aja, jadi datang. Adapun acara selanjutnya, acara ini semuanya, maka itu hukumnya sudah nggak wajib. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sudah tidak wajib, yang ketiga malah makruh untuk hadir. Yang ketiga, jadi orang kalau buat acara sampai 3 hari itu, yang ketiga itu orang makruh semua yang hadir. Kenapa? Israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan dalam menikahkan anak. Ya. Pikir panjang. Orang itu kalau mau menikahkan, undang tetangga-tetangga yang dekat, saudara-saudara, kemudian yang biasa saja, bukan terus berlebihan sampai miliaran habisnya, sampai miliaran. Kemarin dulu ada seorang dari jamaah yang ngelapor atau curhat menikahkan anaknya habis 1 miliar lebih, nikah cuma 3 bulan, terus kemudian cerai. Iya, nggak berkah. Ya. Kemudian ya apa Habib 3 bulan. Ya, saya bilang ya alhamdulillah masih 3 bulan. Ada yang malam pertama istrinya mati. Wis sekali apa-apa sak emilang kabeh wis. Ya. Ribut pesta, istrinya meninggal. Ada yang istrinya lari. Ya, ada yang istrinya lari malam pertama hilang. Mana tidak tahu. Atau sebaliknya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau masih 3 bulan masih mending. Nah, ini pelajaran. Nikah itu daripada 1 M pernikahan, bikin pernikahan 50 juta, sisanya 950 juta berikan untuk suami istri berangkat haji, berangkat umroh, barokah. Ya. Ya, buang-buang duit. Saya kalau lihat ada orang ya dalam menikahkan anaknya berlebihan, anak atabirannahu jahil, adimul aql. Ini orang akalnya kurang. Ya. Ini orang cara berpikirnya sangat primitif. Itu pandangan saya. Saya pernah di Jakarta melihat satu orang kaya raya mau menikahkan anaknya. Duduk sama kita, duduk di satu tempat gitu. Kemudian saya masih ingat itu waktu saya bangun masjid di depan Anwar Taufik ini. Kemudian ada orang kaya ini mau nikahkan anaknya. Akhirnya dia bilang, berapa harganya undangan ini? Macam-macam. Ada yang waktu itu ya, waktu tahun 2010 mungkin ya. Atau mungkin 2008 mungkin. Harganya undangan ini ada yang 50.000, ada yang sampai 70.000. Paling murah cuman berapa? 5.000, 2.000, 5.000 lah. 5.000 itu murah itu buat orang-orang kampung gitu. Dan dia ini orang kaya raya. Mobilnya Jaguar. Ya. Terus kemudian rumahnya istana, bagus istilahnya. Waktu mau menikahkan anak, undangannya ini dia minta yang harga 5.000, enggak mau yang 50.000. Kata temannya, teman bisnisnya, udahlah ambil yang 50.000 biar saya bayar. Mana uangnya? Mana uangnya? Kali berapa? Ya saya ngundang 2.000 orang. Jadi berapa? 100 juta ya? 50.000 dikali 1.000 berapa? 50 juta dikali 2.000 ya, 100 juta. Uang 100 juta itu mana? Bikinin cek.
Tulis sama dia, ya ini dari aku 100 juta buat undangan. Uang itu diambil sama dia, dia tetap pesan yang 5.000. 5.000. Kalikan berapa? 2.000. Berarti berapa? 10 juta. Terus dia bayar 10 juta. Yang 100 juta dari ente ini yang sumbangan buat undangan, saya waktu di situ ada. Saya sumbangkan ke masjidnya Habib Jamal ini. 100 juta. Nah, dia bilang, undangan ini dibuang. Mana ada orang dapat undangan di rumahnya terus kemudian di laminating terus ditaruh di Gora. Ada enggak? Ada. Orang dapat undangan yang 50.000 itu, wah sebagus apapun sudah dibuang di sampah. Taruh di gudang, lama-lama dibakar, ya, habis hilang. Setelah nikah sudah buang. Ngapain yang seperti itu, yang masuk sampah kita buat yang 50.000? Dia bilang, saya bukan tidak mau memakai undangan 50.000, cuma buat apa? Intinya sama, yang 5.000 sama 50.000 intinya memberi kabar anak saya nikah jam sekian. Ya. Kalau cukup pakai WA, saya pakai WA. Cuman saya nggak cukup. Dan mereka sebagian ada yang kayak nggak merasa dihormati. Ya sudah, saya kasih dengan yang 5.000 cukup. Dan uang 100 juta tadi itu yang kau sumbang, aku berikan masjid. Itu insya Allah demi keberkahan. Ini agil, ini orang pinter. Nah ini orang yang kaya raya, ini orang ini kaya raya sudah, bukan miliarder lagi. Itu berpikir seperti itu. Lah ente ini kadang-kadang pas-pasan, ya Hano, mau beli yang 20.000, 25.000. Ya, gak ngocot ente. Ya. Habis buat bingung dah sih ngeluh. Ya apa gak ada duit, kerja apa ini. Iya, gak sedikit kok orang habis pernikahan itu datang ngeluh. Hutang-hutangnya yang belum terbayar karena pernikahan, khususnya orang tua. Ya. Jadi undangan yang hari pertama hukumnya wajib, kemudian yang kedua hukumnya tidak wajib datang, hari ketiga malah makruh. Al-walimah fil yaumil awwal haqqun wa fi atsani sunnatun wa fi tsalits riya'un wa sum'ah. Undangan hari pertama ya Allah wajib. Undangan yang kedua ya Allah sunnah. Undangan ketiga danan gon. Riya wa sum'ah, mau cari popularitas. Mau cari apa? Hal yang lain daripada yang lain, maaf. Ya. Jadi orang yang menghadirinya juga makruh. Ya hadis ini walaupun sanadnya dhaif tapi punya syawahid. Kemudian wa an la yahdhurahu li khaufi minhu aw tama' fi jahih. Dan jangan menghadiri pesta pernikahan karena apa? Karena takut kalau nggak hadir takut. Atau mengharapkan kedudukan dari orang yang mengundang. Ya. Jangan. Kemudian wa an la yakuna thamma man yata'adza bihi aw la yaliku bi mujalasatihi. Syarat wajibnya kita menghadiri walimah ialah tidak adanya di acara pesta pernikahan itu sesuatu hal yang dia terganggu. Ya. Terganggu. Apa yang mengganggu ya kadang-kadang ya. Jadi kalau saya mau hadir cuma di acara itu ada sesuatu yang ata'adzabihi. Aku merasa terganggu. Jadi nggak nyaman. Ya, apapun yang Anda merasa nggak nyaman nggak wajib. Di antaranya yang nggak nyaman itu adalah muharramat. Seperti ada penyanyi yang bajunya nggak sopan, ada acara joget-joget laki perempuan, ini nggak wajib kita hadiri. Sebenarnya ya acara walimah ini yang menentukan baik dan tidaknya itu yang hadir. Ada orang buat walimah, ngundang artis, ngundang ini. Justru dengan mengundang itu semuanya, orang nggak mau hadir, ya dia nggak mungkin ngundang. Jadi yang membuat dia seperti itu adalah Anda yang seneng. Ya, saya pernah dilapori, Habib, ini gimana? Menikahkan anaknya buat acara gini. Waduh, gila-gilaan Habib. Loh yang gila yang hadir. Yang gila itu yang hadir.
Loh kenapa? Kalau yang hadir nggak ada, nggak mungkin dia mau ngundang itu semua. Karena saya tahu kalian suka artis dan suka gila-gilaan, saya undang kayak seperti itu. Karena saya tahu Anda nggak takut sama Allah, dan anak tahu bahwa Anda bukan orang yang berpegangan dengan akhlaknya Rasulullah atau syariatnya Nabi, makanya saya undang artis, saya undang jagat laki perempuan. Saya tahu Anda nggak suka akhlaknya Nabi, makanya saya. Kalau apabila saya tahu Anda nggak mau melanggar perintah Rasulullah, Anda berakhlak Nabi, nggak mungkin saya mau ngundang. Pak, saya malu mau ngundang. Dan buat apa saya ngundang? Mau itu hiburan buat Anda. Masuk ngibur cuma buat pengantin laki perempuan, nggak mungkin. Jadi yang harus dibenerin itu yang hadir. Coba kalau satu daerah komunitas, pokoknya pengantin, kalau ada joget-jogetan, ada acara yang maksiat, kita nggak mau hadir, ya sudah nggak ada yang mau bikin. Buat apa membuat? Jadi jangan Anda menyalahkan 100% yang buat maksiat, yang buat ini. Dia salah, tapi yang hadir lebih salah. Yang lebih salah lagi, suami yang mengizinkan istrinya untuk menghadiri acara seperti itu. Itu lebih nggak beres lagi. Ya. Aulayaliku bihi mujalasatu. Atau ada di acara walimah itu seorang yang nggak pantas untuk kita duduk dengannya. Yaitu tadi. Ya, ahli fusak, ahli maksiat. Wa an layakuna mungkarun. Nah, juga tidak ada mungkar. Seperti tidak ada musik-musik yang haram. Tidak ada khamr. Kalau dalam acara pernikahan itu ada khamr, sudah. Ya. Gugur kewajiban hadir. Furushin harir, atau ada berlebih-lebihan dengan sutra. Dikasih tempat duduknya dari sutra. Bahkan ada suwar hayawan ala sakfin au jidar au wisadah mansubah. Ada gambar-gambar foto-foto atau timsal itu apa? Patung, ada patung-patung di acara itu. Atau ada kain-kain maupun baju yang tertulis dengan tulisan kemungkaran atau yang lain-lain lah. Yang intinya mungkar. Ya. Maka tidak wajib, kecuali ya, Anda boleh hadir di acara pernikahan yang di situ ada kemungkaran, kan kita nggak usah hadir. Kalau ada acara walimah terus di situ ada kemungkaran, kita kan nggak usah hadir. Kecuali kalau kita bisa menghilangkan kemungkaran di situ. Dengan adanya Anda, kemungkaran tidak terjadi, maka hadirlah. Ya. Au kanati suwar alal arfi bisatin au mikhadda yattaki 'alaiha au maqtu'atir ras au sur. Kecuali kalau yang namanya foto-foto tadi itu ada di lantai. Ya. Atau di dipotong kepalanya. Foto binatangnya itu enggak pakai kepala. Atau foto-foto syajar, pepohonan, bukan yang punya nyawa. Maka enggak apa-apa. Wala yukroh nathru sukar fi al-imlakat, dan tidak dimakruhkan membagi-bagi permen. Ya, di acara pernikahan bal huwa khilaful aula, tapi lebih afdalnya jangan. Ini adatnya Mesir ini. Jadi kayak disebar gitu pas pernikahan. Hukumnya apa? Menyebarkan permen atau ya sukar. Rebutan ngambil ya. Ini disebut di sini nggak makruh hukumnya, ya. Tapi afdalnya nggak usah. Ya. Dan yang kita yang ngambil juga nggak perlu. Sudah selesai. Alhamdulillah selesai bab walimah. Besok kita akan membahas tentang muasyaratul azwaj. Ya, muasyaratul azwaj itu berkaitan dengan nusyuz. Nusyuz itu durhaka. Durhaka itu bisa jadi laki-laki yang durhaka, atau istri yang durhaka, atau suami yang durhaka. Walaupun kayak kelihatannya seringnya orang itu istri durhaka, tapi suami juga bisa durhaka kalau apabila tidak memenuhi syarat-syarat tadi ini. Nah.
Ada yang ditanyakan? Kalau diwalikan boleh? Tidak boleh. Tidak boleh, kecuali izin. Kemudian tidak boleh makan di walimah itu kalau nggak diundang. Wah, haram hukumnya. Dan tidak boleh membawa pulang sesuatu yang dihidangkan di walimah. Kecuali yang bingkisan. Jadi kalau ada makanan yang disiapkan di situ, di walimah, acara pesta pernikahan, ya, yang tidak diundang, ya, hadir, tidak boleh makan. Kecuali izin dengan tuan rumah. Satu. Kalaupun diundang dan makan, tidak boleh membawa pulang. Kadang-kadang orang pesta pernikahan bawa kresek. Iya. Lu saya sering kok lihat kayak gitu. Kemudian setelah makan, kreseknya dibuka. Terus dimasukkan buat yang di rumah. Haram. Kecuali dengan izin tuan rumah. Dan izin tuan rumah harus izin yang legowo, bukan izin karena malu. Kalau ente sudah masukkan, apa meneh yang masukkan ke plastik, orang pakai serban. Ya, kiai, habib diundang, kemudian bawa kresek. Lah kan tuan rumahnya mau ngomong, nggak enak. Saya pulang, bawa pulang ya, buat yang di rumah ya. Itu tuan rumahnya mau ngomong, kan nggak enak. Oh, geyai. Ini i'ta'u syai'in istihya'an. Dalam kitab Baijuri disebutkan. Memberi sesuatu karena dasar malu. Ghosab. Itu kayak orang nyuri. Itu kayak orang apa? Ya, kayak orang maksa minta itu. Cuman dengan cara yang lebih halus. Ya, ada yang mau ditanya? Anu niku kitab nopo Umdatus Salik. Musik gambus, apakah hukumnya istilah musik gambus itu ya sebaiknya pernikahan nggak usah diisi dengan musik gambus sama musik apapun karena musik itu beda pendapat ulama. Saya tidak mengatakan musik haram mutlak. Saya juga tidak mengatakan musik halal. Pendapat saya musik itu kalau saya objektif menurut pemahaman saya dan guru-guru saya, musik haram. Ya, musik haram. Tapi saya tidak menutup perbedaan pendapat. Memang ada yang mengatakan halal. Ibn Hazm mengatakan halal. Ya, selama di situ tidak ada ghaflah, nggak ada lalai, nggak ada maksiat sama Allah, nggak masalah. Itu yang menghalalkan musik. Jadi saya juga menghargai orang yang mengatakan musik itu halal. Jadi kalau ada pernikahan kemudian dia buat musik, ya saya mengatakan ini nggak mungkar 100%. Nahi mungkar hanya pada kemungkaran yang 100% atau muttafaqun alaih. Ulama mengatakan itu mungkar, itu baru nahi mungkar. Selain dari itu kita nggak bisa nahi mungkar. Ya, kayak nahi mungkar urusan musik nggak bisa karena nggak semuanya berpendapat haram. Ya. Guru saya pernah mengatakan, oke lah, kalau memang musik ini masih beda pendapat, kenapa sih kita nggak merayakan pernikahan anak kita dengan sesuatu yang jelas-jelas saja halalnya? Kenapa kok yang masih beda pendapat, yang syubhat dan lain-lainnya? Fal afdol untuk itu meninggalkan lebih afdol. Pakai hadroh mesti meriah. Sekarang ini hadroh lebih meriah dari musik. Iya, buktinya majelis-majelis yang pakai hadroh itu lebih banyak dihadiri daripada majelis-majelis joget-joget yang nggak karu-karuan. Kalau berkatan tuh hukumnya apa? Berkatan hukumnya apa? Maksudnya gimana ini? Memberi makanan ya itu tadi aulimu walau apa tuh namanya walau bisyah tadi itu tidak apa-apa, sunnah. Habib, gimana acara pernikahan seorang non muslim? Apa hukumnya? Menghadiri pernikahan seorang kafir zimmi boleh. Boleh. Jadi kalau ada temanmu yang non muslim, tahu non muslim, kafir. Nah, orang kafir, dia itu ngundang inti acara pernikahannya. Hadir boleh apa enggak? Hadir. Kecuali kalau nikahnya adalah muslim dan non muslim. Pernikahan beda agama, jangan hadir, haram Anda hadir. Karena itu mungkar. Muttafaqun alaih mungkar. Sepakat ulama enggak sah nikahnya. Lo orang nikahnya enggak sah kok ente hadiri. Saya pernah diundang
disuruh khutbatun nikah, sudah hadir saya dalam acara, yang ngundang juga orang kaya raya. Nggak taunya anaknya nikah antara muslim dan non-muslim. Ketika saya tahu, berdiri saya. Kemudian ketika berdiri, ada satu orang mengatakan, Habib, kenapa nggak nunggu selesai acara berdiri? Nggak kesian sama tuan rumahnya, malu loh ketika Habib berdiri. Tuan rumah apa? Nggak punya perasaan ngundang pernikahan seperti itu kepada saya. Dia tahu kok itu bermasalah. Waktu itu saya masih ingat ngundang mudinnya dari Jakarta, bayar puluhan juta waktu itu. Mudinnya dari satu universitas apa gitu yang membolehkan pernikahan beda agama. Ya. Jadi kalau beda agama pernikahan jangan hadir, itu haram, nggak sah. Kalau mereka orang-orang kafir nikah boleh hadir, asal tidak ada acara keagamaannya seperti acara di gereja. Kalau acaranya di gereja terus ada misa, ada acara apa dulu, maaf. Tapi kalau acaranya di rumah, hanya acara pernikahan, walimah, pesta, nggak masalah. Nggak apa-apa, apalagi tetangga, tambah, hadiri nggak apa-apa. Beb, kalau ada kartu penukaran souvenir, yang dapat kartu itu ada halangan hadir, kemudian kartu souvenirnya diwakilkan, bagaimana hukumnya? Ya nggak apa-apa kalau diwakilkan. Apa? Kartu souvenir itu maksudnya apa? Kayak apa? Oleh apa sih? Kipas angin apa kulkas? Ya tadi walimah diiringi dengan musik-musik modern, afdolnya nggak usah. Tapi kalau ada ya nggak masalah, karena itu ada pendapat yang membolehkan. Habib, gimana kalau acara walimah pada undangan laki-laki perempuannya campur tempat duduknya, tempat campur itu ikhtilat, itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, ikhtilat. Ada orang yang berpendapat seperti ini. Hukum ikhtilat, ini yang pendapat bukan orang biasa, profesor, doktor, berpendapat bahwa ikhtilat itu boleh dengan dalil tawaf. Orang tawaf itu kan laki perempuan campur. Kalau itu maksiat, ya mana ada maksiat di tengah-tengah Ka'bah gitu. Jadi laki perempuan campur di pesta itu tidak apa-apa dengan dalil tawaf. Umroh itu, tawaf itu kan laki perempuan campur. Hadza istidlal, ini pengambilan dalil yang sangat konyol. Dari mana kita itu mengambil dalil tawaf, Ka'bah, Madinah, Tarim, atau batu? Mana? Kita itu ngambil dalil kitab dan sunnah. Kalau tidak ada di kitab dan sunnah, baru adatnya orang Madinah hujah, adatnya orang Tarim hujah. Kalau ada kitab dan sunnah, kok Anda ambil hukumnya gimana? Kayak beberapa saat yang lalu ada seorang yang dianggap pintar, mengatakan bahwa di Twitternya mengirim gambar seorang wanita yang di tahun 40-an atau berapa, wanita kudungnya cuma separuh. Terus dikatakan ini loh wanita muslimah zaman dulu, menunjukkan bahwa kerudung itu berarti nggak wajib. Duh. Itu foto yang wanita muslimah pakai kerudung atau Zainafat? Bukan. Terus kok bisa jadi hujah itu loh, sopo? Anda orang pintar, jangan berbuat seperti orang bodoh. Ada yang membawa ini loh, Muslimat NU tahun 28. Lihat mereka pakai konde. Duh. Terus hujah, dalil. Ya. Maka daripada itu Ka'bah itu laki perempuan. Karena saya pernah baca satu kitab mengatakan bahwa dulu di zaman khalifah dulu, mungkin karena jumlahnya orang nggak terlalu banyak, tawaf itu laki perempuan waktunya beda. Perempuan tawaf jam sekian sampai jam sekian, laki-laki jam sekian sampai jam sekian. Jadi nggak campur tawaf itu, nggak laki perempuan. Ya. Jadi hukum kalau campur laki perempuan dalam acara walimah haram. Ya memang itu permasalahan.
Beb, gimana kalau pengantin itu kepinginnya nggak campur lagi perempuan, kemudian tapi keluarga nggak mau, ya ini memang adalah satu permasalahan ya. Ya kalau seperti itu ya perjuangan. Teman saya dulu pernah nggak mau dia, waktu dia itu mau resepsi, kuade disiapkan, istri sudah menunggu, dia nggak mau. Dia lulusan dari Hadramut, dia nggak mau, malu dia. Masa saya lulusan Hadramut dikuade sama istri di depan orang perempuan segitu banyaknya. Saya datang dari negeri salaf, saya guru saya orang-orang hebat, guru saya Habib Umar, Habib Salim Syatiri, semuanya. Akhirnya apa yang dilakukan tahu? Ketika dia acara resepsi, perempuannya sudah nunggu, dia sembunyi di kamar mandi, dikunci 3 jam di kamar mandi sampai resepsi ini buyar. Nah, setelah selesai resepsi dia keluar dari kamar mandi. Kenapa? Sakit perut. Ya, sakit perut. Dia tidak mau. Nah, apalagi kalau lulusan Hadramut membawa bendera salaf, lulusan pondok pesantren nanti membawa bendera pesantren. Makanya saya nggak suka. Ya, saya tidak meridhoi murid-murid saya kalau nikah laki perempuan campur di kuade. Saya tidak suka seperti itu. Dan itu perjuangan kita dulu waktu pertama kali pulang dari Hadramut, itu perjuangan untuk nggak di kuade berdua, itu perjuangan. Sampai nangis-nangis ke ibu, minta jangan, ini perjuangan. Sekarang kadang-kadang ya, lulusan pesantren, lulusan pondok, kadang dari luar negeri, kaman mas, duduk bareng pakai dasi, Masya Allah. Ya, budaya lempar-lempar bunga itu bagaimana? Nggak apa-apa ya, nggak boleh lempar granat. Tapi bagaimana bila diundang acara pernikahan, boleh hadir, boleh non muslim undang boleh. Beb, gimana kalau bagian makan bawa pulang makanan, kita yang tidak makan daripada mubazir. Soalnya kalau gak gitu bawa pasti dibuang. Loh, izin sama tuan rumah, nggak apa-apa. Daripada mubazir, nggak apa, izin. Karena begini, makanan itu yang dihidangkan oleh tuan rumah hanya halal dimakan di situ. Jadi ini aku halalkan, kau makan di sini. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau kita makan, kemudian kita keluar dari acara itu, yang kita makan keluar lagi, boleh nggak kita makan lagi? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini kalau sudah keluar berarti dia sudah kembali ke pemilikannya orang tersebut. Sampai seperti itu. Makanya kalau izin nggak masalah. Ya izin, dan izinnya betul-betul yang sopan dan legowo. Tapi kalau misalnya junub sebelum imsak, akan tetapi ketika imsak belum mandi junub, puasa, aduh, ini nanti aja bab puasa ya. Sekarang babnya bab walimah aja dulu. Ya tadi itu nggak apa-apa, sah puasanya juga. Beb, apa hukumnya kredit bank? Mbak, ini bahas bab nikah, bukan bab kredit. Saya juga bukan bank. Beb mau tanya, kalau istri pertama sama istri kedua disatuin satu rumah, udah gitu cekcok, yang dosa siapa? Yang dosa sampean yang nikah ngawur, bojo loro dadakno siji. Enggak boleh itu, haram hukumnya. Satu rumah dua istri enggak boleh. Kecuali dengan persyaratan tadi itu, rumahnya tadi itu lengkap semua dengan fasilitas masing-masing. Supaya hati menjadi tenang. Doa atau zikir apa boleh mendapatkan harta warisan? Apa boleh mendapatkan harta warisan? Ya apa sih? Kalau warisan bapaknya sampean enggak apa-apa, tapi kalau warisan orang lain enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Beb. Mau nanya, kalau kita sikat gigi habis subuh, apakah itu batal puasa? Tidak. Beb, lagi flu nggih, semoga selera sehat. Alhamdulillah. Beb, kalau istri pertama dan istri kedua tinggal satu rumah. Maaf, Beb, kalau semisalkan makanan tidak ada tempat duduknya terus disuruh makan tapi berdiri, apakah harus makan? Kalau kita makan takutnya tersinggung. Makan berdiri hukumnya makruh. Ada yang mengatakan juga mubah. Yang penting, yang afdolnya makan itu duduk. Ya cari aja tempat duduk gantian. Tapi kalau kita bawa pulang makanan daripada mubazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, apakah di Pondok Habib pada santri Ramadan? Ada. Telat Anda tanyanya, sudah mau bubar. Beb, kalau kita Beb, kalau ada acara resepsi yang campur asan hadir apa enggak? Jangan hadir. Hadirin sebentar pulang. Kalau memang baru nggak tahu ya dari rumah, hadir sebentar pulang. Habib, orang laki atau perempuan bertato, sholatnya sah apa tidak? Yang masalah itu bukan di sholat mestinya, wudunya. Masalah itu di wudunya. Kalau memang dia belum bisa menghilangkan, sah. Tapi kalau sudah bisa menghilangkan dan tanpa mudarat, wajib dihilangkan. Tentang makanan tadi perlakuannya di walimah nikah atau semua undangan makanan, di semua, hatta jadi nggak masalah penting. Kita diundang ke rumah orang atau disaji di silaturahim ke rumahnya orang terus ada makanan, nggak boleh dibawa pulang. Beb, apakah ada syarat? Tentunya kalau punya istri dua, Anda istri dulu satu, baru tanya istri yang kedua. Siji durung takon rabi mana kon. Beb, nasihat buat tamu zuatan yang makan berdiri. Makan berdiri nggak haram, cuman afdolnya duduk gitu loh. Tapi yang aneh kadang-kadang memang nggak ada sediakan kursi sama yang tuan rumah. Nah, ini jangan. Beb, umumnya mempelai wanita itu di make up, bedaknya tebel pol. Terus dia sholat, apa bedak yang tebal itu tergolong penghalang dahi? Iya. Bedak kalau sampai menutupi pori-pori kulit tadi itu hukumnya nanti wudhunya nggak sah. Makanya kalau orang mau nikah terus mau di make up, afdolnya dia itu wudhu dulu semuanya lengkap. Kemudian sholat. Boleh juga mentakdim sholatnya. Jadi kalau dia mau rai maghrib, wudhu, kemudian baru dirias, nanti baru sholatnya ditakdim sama isya, nggak apa-apa. Kan sekali-sekali. Beb, mohon izin tanya gimana kita mau walimah tapi udah didiskusikan keluarga sebisanya tamu dipisah perempuan lagi entah. Ya, belum bisa diterima pendapat keluarga. Pelan-pelan Beb mau amalan yang baik maksudnya. Beb, izin nanya bagaimana cara menjaga hati agar tetap istiqomah kawin. Rabio konjek istiqomah. Beb, gimana hukumnya kalau istri belum mau diajak nginap di rumah suaminya, Beb? Wajib setelah 3 hari. 1, 2, 3. Kalau 3 hari haram kalau enggak. Ini baru nikah apa? Yang dimaksud istri ini baru nikah apa istri yang pulang? Assalamualaikum, bagaimana kalau kita menghadiri resepsi tidak ada penerima dan tidak ada yang bisa makan? Terus kita ambil makanan bagaimana? Tidak apa-apa, silakan. Itu yang sudah disiapkan itu buat kita. Sajen hukumnya gimana? Buat sajen maksudnya saya nggak paham, Beb, kalau diundang walimah mantan. Beb, kalau kita diundang walimahnya mantan dan kita nggak mau datang karena nggak nyaman, apa boleh? Oh, boleh banget itu. Kalau enggak perang dunia malah terjadi. Bahkan mungkin hukumnya afdalnya jangan hadir. Dan bisa wajib dah hadir. Haram hadir. Kalau pasti bakal berantem terjadi di situ. Apalagi baper. Ya nanti nangis-nangis di kuade, bawa wis kayak film India wis. Boleh nggak mengundang orang non muslim? Boleh. Wong kita aja hadir boleh, apalagi mereka hadir di acara kita, boleh. Beb, kalau ada orang berhijab lengannya ditekuk, kemudian pakai celana ketat, ya yang nggak berhijab aja nggak boleh, apalagi berhijab. Hukum menggaruk hidung waktu puasa gimana? Dengan niat membersihkan hidung biar nggak pilek, ada yang mengatakan nggak boleh. Boleh. Maksudmu opel-opel lah. Boleh. Ya. Opel-opel hukumnya pakai tangan boleh. Kalau pakai senggek nggak boleh. Habib, jika walimah ada yang mulai siang sampai malam, itu kodoknya gimana? Opo walimah siang sampai malam? Bal-balan apa walimah itu? Ya, Beb, kalau berimamah apa hukumnya untuk anak-anak? Enggak, sunnahnya ya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Kalau untuk mengenalkan, mempelajari aja.